Halo, selamat sore pemirsa. Permata News kembali lagi menemani Anda untuk beberapa menit ke depan. Bersama saya, Agung Praitno, dan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Baik, saudara, kita beralih ke informasi yang pertama, yaitu mengenai profil Bank Permata. Permata Bank adalah bank yang berdiri pada tanggal 17 Desember 1954, hasil dari penggabungan 5 bank yang dikelola oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Kelima bank tersebut adalah PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media, dan PT Bank Patriot. Pertama kali berdiri, Bank Permata disebut sebagai Bank Bali. Lembaga keuangan ini memiliki perjalanan yang cukup panjang hingga akhirnya disebut sebagai Bank Permata. Tujuan penggabungan ini adalah untuk membentuk jaringan yang luas dengan produk yang beragam, serta berdaya saing tinggi, dan selain itu, penggabungan ini juga bertujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan yang sehat dan permodalan yang lebih kuat. Cabang dari Permata Bank telah banyak beredar di Indonesia. Sekarang sudah ada sekitar 323 yang terbagi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini komposisi pemegang saham di Bank Permata ada 3 pemegang saham, yakni yang pertama PT Astra International Tbk dengan saham sebanyak 44,56%, yang kedua disusul oleh Standard Chartered Bank sebesar 44,56%, dan yang terakhir oleh masyarakat atau publik sekitar 10,88%. Adapun visi dan misi dari Bank Permata sendiri yakni visi menjadi bank pilihan dengan terus membina kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi stakeholder. Adapun misi dari Bank Permata sendiri, berperan aktif sebagai mitra di bidang keuangan dan agen pembangunan yang efisien bagi nasabah dan masyarakat, memberikan layanan keuangan menyeluruh sehingga secara sederhana, cepat, andal, dan inovatif, berkomitmen untuk memberikan pengalaman unggul bagi pemangku kepentingan dan membangun nilai positif bagi pemegang saham. Baik pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi yang kedua mengenai produk Bank Permata. Demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, Bank Permata memberikan layanan beberapa produk diantaranya Permata Tabungan Air Asia. Produk tabungan pertama yang bisa Anda pilih adalah Permata Tabungan Air Asia. Produk ini sangat cocok untuk pemirsa di rumah yang gemar berjalan-jalan sebab Anda akan diberikan kenyamanan dalam proses perbankan sekaligus penerbangan. Selanjutnya, Permata MA. Produk ini menawarkan banyak fasilitas menarik, terutama untuk mendukung gaya hidup kekinian. Produk ini memberikan cashback 10% setiap transaksi transportasi online, cashback 30% bagi transaksi ngopi maupun nonton, serta cashback 20% untuk transaksi belanja online. Selain itu, Anda juga bisa bebas dari biaya admin bulanan, biaya kartu setiap bulan, dan biaya transfer online. Selanjutnya, Permata Payroll. Produk berikutnya yang tak kalah menarik adalah Permata Payroll. Jenis tabungan ini diperuntukkan sebagai upah para karyawan dan banyak keunggulan menarik yang bisa Anda peroleh dari produk ini, yaitu bisa melakukan tarik tunai tanpa biaya di berbagai mesin ATM, gratis biaya administrasi, bebas iuran per tahun, serta gratis biaya administrasi setiap bulan. Kemudian, Permata Masa Depan Reguler. Produk tabungan berjangka tanpa memerlukan setoran awal ini juga cocok untuk Anda pilih. Setorannya sendiri bisa Anda lakukan di waktu yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangka waktu menabung juga disesuaikan dengan kebutuhan dengan pendekatan otomatis ke rekening Bank Permata Masa Depan Reguler. Selanjutnya, Permata Falas Dinamis. Nah, Permata Falas Dinamis ini merupakan salah satu produk yang sangat unik, sebab Anda dapat menabung 11 mata uang berbeda hanya dengan satu rekening saja. Tabungan ini juga bisa memberikan beberapa manfaat, yaitu memudahkan Anda dalam mengatur keuangan, adanya cashback, serta bisa melakukan pengurangan, penambahan, dan penukaran mata uang asing sesuai kebutuhan maksimal 10 falas. Selanjutnya, Permata Tabungan Bintang. Permata Bank juga memiliki program khusus bagi Anda yang ingin mengenalkan program menabung
bergabung kepada si kecil sejak dini. Produk tersebut dinamakan sebagai permata tabungan bintang yang memiliki berbagai keunggulan. Selanjutnya, permata tabungan Optima. Jika Anda ingin memperoleh keuntungan dengan penawaran suku bunga bank premium yang tinggi, maka produk ini sangat cocok untuk Anda. Ketika Anda menjadi nasabah dengan produk ini, beberapa kelebihan yang bisa Anda peroleh meliputi suku bunga premium dengan penawaran sampai 4,5, BA gratis biaya tarik tunai seluruh ATM baik di dalam maupun di luar negeri, dan pembukaan rekening mudah dengan Permata Mobile X dan jaringannya juga cukup luas. Ini adalah keluarga yang punya cerita berbeda-beda. Sri, turn on the TV. Investasi sama saya, balik modalnya secepat kilat. Udah nggak zaman. Investasi yang nyaman dan aman, ya di Permata Mobile X lah. Paket. Sapi, kok bisa sih belanja mulu? Dapat promo di mana sih? Saya bisa pantau semua promo dan cashback di Permata Mobile X. Belanja mudah dan bisa dapat cashback berlimpah. Halo, Cu. Oma, isiin Ade pulsa dong. Oma, listrik udah harus dibayar. Mobilnya Oma, sudah habis bensinnya. Bayar ini itu lewat Permata Mobile X, gak ribet. Urusan rumah jadi mudah, semua makin bisa. Aku mau ini, aku suka banget ini. Aku suka ini. Aku mau semuanya ya. Boleh. Bill, Pakai Permata Mobile X, bayar-bayar jadi gampang. iya. Pakai QRP di Permata Mobile X, bayar apapun semua makin bisa, lebih cepat dan gampang. Ya ampun, kenapa celengannya pecah? Udah. Buruan, kamu buka tabungan pakai Permata Mobile X di handphone, daftarnya nggak ribet dan cepet. Nabung easy di Permata Mobile X bikin hari-hari makin happy. Lagi transfer cucu, gampang bisa online. Pulsa juga gampang. Itu semua kalau pakai ini bisa. Transfer uang, investasi online, isi pulsa, beli asuransi, Isi token listrik. deposito, sampai dark mode. Di Permata Mobile X, semua makin bisa. Semua generasi bisa transaksi. Semua makin bisa di Permata Mobile X. Baik pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi sumber dana bank. Di sini sudah tersedia laporan keuangan 2019 dan 2018. Sumber dana Bank Permata terdiri dari sumber dana kebajikan pada awal periode pada tahun 2019 sebesar 6.452.000 dan pada 2018 sebesar 8.009.000 rupiah. Kemudian disusul oleh penerimaan dana kebajikan yang berasal dari infak sebesar 9 juta pada tahun 2019 dan 22 juta pada 2018. Kemudian sedekah, pengembalian dana kebajikan produktif, denda pada 2019 sebesar Rp4.663.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp4.338.000. Kemudian penerimaan non halal dan pendapatan sumber dana bank lainnya sebesar 720.000 pada tahun 2019 dan 257 pada tahun 2018. Dapat kita lihat bahwa total penerimaan di sini pada tahun 2019 sebesar 5.399 dan pada tahun 2018 sebesar Rp4.617.000. Kemudian disusul oleh penggunaan dana kebajikan yang pertama digunakan sebagai kebijakan produktif pada periode 2019 dan 2018 sama-sama Rp0. Kemudian sumbangan pada tahun 2019 sebesar Rp4.584 dan pada 2018 sebesar Rp6.174.000. Kemudian disusul oleh penggunaan lainnya sebesar Rp0 pada tahun 2019 dan Rp0 pada tahun 2018.
Kemudian disusun oleh penggunaan lainnya untuk kepentingan umum pada 2019 dan 2018 sama-sama Rp0 dengan total penggunaan sebesar Rp4.584.000 pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 sebesar Rp6.174. Kemudian kenaikan dan penurunan sumber dana kebajikan pada tahun 2018 sebesar minus Rp1.557 dan pada 2019 sebesar Rp815.000. Kemudian sumber dana kebajikan pada akhir periode sebesar Rp7.267 pada 2019 dan Rp6.452.000 pada 2018. Baik pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi pinjaman yang diberikan oleh Bank Permata. Pada tahun 2019, pinjaman yang diberikan oleh Bank Permata sebesar Rp93.302.103.000. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke informasi tentang kinerja keuangan Bank Permata. Kinerja keuangan Permata Bank sepanjang tahun 2019 menunjukkan perbaikan secara signifikan, ditandai dengan pertumbuhan laba bersih setelah pajak sebesar 66,5% menjadi 1,50 triliun dan penurunan rasio NPL bruto dari 4,4% di akhir tahun 2018 menjadi 2,8% di akhir tahun 2019. Hal ini membuktikan keberhasilan Permata Bank dalam meningkatkan profitabilitas yang ditopang oleh pendapatan usaha serta kualitas aset yang terus membaik. Pencapaian kinerja yang sangat baik di 2019 ini merupakan kombinasi dari berbagai upaya dan kedisiplinan untuk menjaga kualitas aset yang sehat. Gaya operasional yang efisien, mempertahankan rasio NPL di bawah ketentuan regulator, serta tentunya inovasi layanan yang berkelanjutan terutama melalui digitalisasi. Kualitas aset terus meningkat lebih sehat. Rasio NPL gross dan NPL net di Desember 2019 membaik secara signifikan ke level 2,8% dan 1,3% dibandingkan Desember 2018 sebesar 4,4% dan 1,7%, diikuti oleh pertumbuhan kredit yang sehat atau good book sebesar 8,5%. Pertumbuhan kredit dilakukan secara selektif dengan mengutamakan kualitas aset sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko kredit yang lebih prudent, dan selain itu, posisi permodalan PT Permata Bank juga terus meningkat dan terjaga kuat, tercermin pada angka pencapaian capital adequacy ratio atau CAR di akhir Desember 2019 sebesar 19,9% dibandingkan 19,4% pada periode yang sama pada tahun lalu. Baik pemirsa, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.